Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syaflifi Udadini dengan NIM 2018-51293, salah satu mahasiswi Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Saya akan mempresentasikan tentang formulasi dan uji fisik sediaan pil ekstrak etanol daun jati Belanda. Pengertian sediaan pil. Pil adalah suatu sediaan berbentuk bulat seperti kaleng mengandung satu atau lebih bahan obat. Berat pil berkisar antara 100 mg sampai 500 mg. Pil kecil yang beratnya kira-kira 30 mg disebut granul, dan pil besar yang beratnya lebih dari 500 mg disebut boli. Boli biasanya digunakan untuk pengobatan hewan seperti sapi, kuda, dan lain-lain. Bila tidak disebut lain, granul mengandung bahan obat berkhasiat 1 mg. Syarat-syarat sediaan pil. Yang pertama itu homogen, mulai dari ukuran, bentuk, warna, dan juga dosis. Yang kedua, mempunyai kekenyalan, daya rekat, dan kekerasan tertentu. Yang ketiga, mempunyai waktu hancur tertentu. Jati Belanda. Klasifikasi tanaman jati Belanda. Yang pertama itu ada kerajaannya itu Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Dicotyledonae, ordonya Malvales, familinya Sterculiaceae, genusnya Guazuma, spesies Guazuma ulmifolia lam. Morfologi dari tanaman jati Belanda. Tanaman jati Belanda berasal dari Amerika. Tumbuhan ini berupa semak atau pohon yang memiliki tinggi 10-20 meter dengan percabangan ramping. Jati Belanda memiliki daun tunggal yang berbentuk bulat telur sampai lanset. Panjang helai daunnya itu sekitar 4 cm sampai 22,5 cm dengan lebar 2-10 cm. Pangkal daunnya menyerong berbentuk jantung dengan bagian ujung tajam. Permukaan daun bagian atas itu berambut jarang, sedangkan permukaan bagian bawah berambut rapat. Panjang tangkai daun itu sekitar 5-25 mm. Daun jati Belanda mempunyai stipula atau daun penumpu, tetapi biasanya itu gugur di awal. Jati Belanda juga memiliki bunga yang berupa bunga mayang terletak di ketiak daun. Jati Belanda atau Guazuma ulmifolia merupakan salah satu tanaman yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Bagian yang banyak digunakan itu adalah bagian daun, kulit, batang, dan juga biji. Daun berkhasiat sebagai pelangsing tubuh, dan bijinya itu sebagai obat mencret, sembelit, dan juga karminatif. Dan untuk bagian dalam kulit batang, tanaman jati Belanda dipakai untuk mengobati penyakit cacing tanah dan kaki gajah. Dan bagian buah untuk obat diare, batuk, dan juga nyeri perut. Sementara kulitnya bisa dipakai untuk menciutkan urat darah. Senyawa kimia yang terdapat dari tanaman jati Belanda itu terdiri dari triterpenoid, sterol, alkaloid karotenoid, flavonoid, tanin, karbohidrat, dan juga saponin. Morfologi dari PGA. Pulvis gummi arabicum atau PGA itu mempunyai sifat larut hampir sempurna dalam air. Memberikan cairan seperti mucilago, tidak berwarna atau kekuningan, kental, dan juga lengket. Viskositas optimum mucilagonya antara pH 5-9. Gom mudah rusak oleh bakteri sehingga perlu ditambahkan oleh bahan pengawet. Gom Arab adalah eksudat yang mengeras di udara seperti gom, yang mengalir secara alami atau dengan penorehan batang dan cabang tanaman Acacia Senegal L, Wildeno atau familia Leguminosae, dan spesialis lain yang berasal dari Afrika. Nama resmi dari PGA itu adalah Gummi Asaceae, nama lainnya itu Gummi arabicum, pemeriannya tidak berbau, kelarutannya itu larut hampir sempurna dalam 2 bagian bobot air tapi sangat lambat, meninggalkan sisa bagian tanaman dalam jumlah yang sangat sedikit, praktis tidak larut dalam etanol dan dalam eter. Penyimpanannya itu dalam wadah tertutup baik, kegunaannya itu adalah peningkat viskosit. Morfologi dari talkum menurut FI 3 halaman 591. Nama lainnya adalah talk, pemberiannya serbuk hablur, sangat halus, mudah melekat pada kulit, bebas dari butiran, warna putih atau warna kelabu. Kelarutannya itu tidak larut dalam hampir semua pelarut, khasiatnya itu antasidum,
Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, kegunaannya itu sebagai pelicin, untuk konsentrasinya itu 1-10% glidan dan tablet lubrikan. Berikut ini adalah formulasi dari sediaan pil. Bahannya yang pertama itu ada ekstrak daun jati Belanda, jumlahnya 2 gram, fungsinya itu sebagai zat aktif. Yang kedua itu serbuk daun jati Belanda, jumlahnya itu 2 gram, fungsinya itu sebagai pengisi. Yang ketiga itu ada PGA, jumlahnya itu 1 gram, fungsinya itu sebagai pengikat. Yang keempat itu gliserin, jumlahnya itu QS, fungsinya itu sebagai pembasah. Yang kelima atau yang terakhir itu ada talkum atau talc, alasan pemilihan zat aktif dan zat tambahan. Yang pertama itu ada ekstrak daun jati Belanda, dia itu sebagai bahan aktif yang digunakan untuk membantu menurunkan berat badan. Senyawa taninnya itu yang terdapat pada tanaman jati Belanda berkhasiat sebagai obat untuk obesitas. Yang kedua, serbuk simplicia jati Belanda itu termasuk dari bahan tambahan yang berfungsi sebagai zat pengisi. Yang ketiga, itu ada PGA atau Pulvis gummi arabicum sebagai zat pengikat yang memiliki kelarutan yang tinggi dan higroskopis. PGA juga mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding dengan pengikat lain. Zat pengikat berfungsi untuk memperbesar daya kohesi maupun adhesi massa pil agar dapat saling melekat menjadi massa yang kompak. Yang keempat itu ada gliserin. Gliserin di sini itu sebagai zat pembasah berfungsi untuk memperkecil sudut kontak antara molekul sehingga massa pil menjadi basah dan lembek serta mudah dibentuk. Yang kelima atau yang terakhir itu ada talkum atau talc sebagai zat penabur yang berfungsi untuk memperkecil gaya gesekan antara molekul yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Sehingga massa pil menjadi tidak lengket satu sama lain, lengket pada alat pembuatan pil atau lengket satu sama lain. Yang selanjutnya itu adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini itu adalah timbangan analitik, mortir, stemper, cawan, wadah maserasi, beker gelas, gelas ukur, batang pengaduk, kain serbet, pipet tetes, water bath, stirrer mixer, pilen plank, pilen ruler, dan disintegrator tester. Terus untuk bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu simplicia daun jati Belanda, etanol 96%, gliserin, PGA, talkum, dan aquades. Ini untuk cara pembuatannya. Yang pertama itu pembuatan dari serbuk simplicia. Serbuk simplicia dibuat dari simplicia utuh atau potongan-potongan halus yang sudah dikeringkan. Pembuatan serbuk daun jati Belanda dilakukan dengan cara di blender dan diayak dengan ayakan nomor 18. Yang kedua itu pembuatan ekstrak. Sejumlah 200 gram serbuk simplicia jati Belanda dimasukkan ke dalam macerator. Ditambahkan 2 liter etanol 96%, terus direndam selama 6 jam pertama sambil sesekali diaduk. Kemudian didiamkan selama 24 jam. Maserat dipisahkan dengan cara filtrasi atau penyaringan. Proses penyaringan diulang 2 kali menggunakan kertas saring. Semua maserat dikumpulkan, kemudian diuapkan dengan water bath hingga diperoleh ekstrak kental. Rendemen yang diperoleh ditimbang dan dicatat. Yang ketiga itu pembuatan pil ekstrak daun jati Belanda. Pil dibuat dengan cara ditimbang semua bahan, lalu dicampurkan ekstrak daun jati Belanda, serbuk daun jati Belanda, dan PGA. Kemudian ditambahkan gliserin sedikit demi sedikit hingga diperoleh massa pil yang baik. Selanjutnya digulung adonan pil membentuk silinder pada alat pilen plank, diberi talkum dan dipotong. Dibulatkan pil yang sudah dipotong pada pilen roller hingga diperoleh massa pil yang diinginkan. Yang keempat itu uji sifat fisik sediaan pil. Evaluasi sifat fisik sediaan pil dilakukan selama 1 hari bersamaan dengan pembuatan sediaan pil. Uji sifat fisik yang diamati adalah uji keseragaman bobot dan juga uji waktu hancur. Yang kelima atau yang selanjutnya itu adalah pengukuran keseragaman bobot. Keseragaman bobot dilakukan dengan menimbang 20 pil satu persatu hingga bobot rata. Penyimpangan terbesar yang diperoleh terhadap bobot rata-rata adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel dari penyimpangan terbesar terhadap bobot rata-rata yang diperoleh. Yang terakhir adalah pengujian waktu hancur. Waktu hancur itu dilakukan dengan cara memasukkan 6 pil ke dalam alat disintegrator tester.
Kemudian diatur waktu selama 15 menit dan untuk suhu airnya antara 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Kemudian dibiarkan keranjang naik turun. Pil dinyatakan hancur jika tidak ada bagian pil yang tertinggal di atas kasa, kecuali fragmen yang berasal dari zat penyalut. Kecuali dinyatakan lain, waktu yang diperlukan untuk menghancurkan keenam pil tidak lebih dari 15 menit untuk pil tidak bersalut, dan tidak lebih dari 60 menit untuk pil bersalut gula dan bersalut selaput. Berikut ini adalah hasil penelitian. Yang pertama, dari ekstrak daun jati Belanda. Metode ekstraksi yang digunakan itu adalah maserasi. Alasannya itu adalah karena memiliki banyak keuntungan seperti cara pengerjaan dan alatnya yang digunakan itu sederhana. Kedua, biaya operasional relatif lebih rendah, serta dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termostabil. Pelarut yang digunakan adalah etanol 96%, termasuk pelarut ideal yang sering digunakan dan merupakan pelarut pengekstraksi yang terbaik untuk hampir semua senyawa dengan berat molekul rendah. Yang selanjutnya itu adalah evaluasi fisik sediaan pil. Evaluasi fisik sediaan bertujuan untuk melihat kestabilan suatu sediaan obat. Hasil penelitian yang selanjutnya itu adalah evaluasi fisik sediaan. Evaluasi fisik sediaan itu bertujuan untuk melihat kestabilan suatu sediaan obat. Kestabilan suatu sediaan merupakan salah satu karakter terpenting dan mempunyai pengaruh terbesar terhadap mutu produk obat ketika dipasarkan. Stabilitas produk obat ini akan berpengaruh terhadap daya simpan sediaan tersebut. Evaluasi fisik sediaan emulsi dilakukan dalam 1 hari bersamaan dengan proses pembuatan pil. Evaluasi fisik sediaan pil meliputi uji keseragaman bobot dan uji waktu hancur. Keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk melihat keseragaman dosis obat yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dosis setiap pil diharapkan sama dan sesuai dengan keamanan terapi dari sediaan pil tersebut. Pengujian keseragaman bobot dilakukan dengan menggunakan timbangan analitik. Bobot pil 150 mg dengan nilai rata-rata bobot 20 pil 158,7 mg. Maka digunakan penyimpangan bobot rata-rata 18 pil tidak lebih dari 10% pada rentang 142,8 sampai 174,6 mg. Dan penyimpangan bobot rata-rata 2 pil tidak lebih dari 20% pada rentang 126,9 sampai 190,4 mg. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formula pil ekstrak jati Belanda memiliki nilai keseragaman bobot yang memenuhi persyaratan karena tidak ada bobot pil yang menyimpang dari rentang keseragaman bobot. Yang selanjutnya itu waktu hancur. Uji waktu hancur dilakukan untuk mengetahui lamanya waktu hancur pil di dalam tubuh. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan desintegrator tester. Pil yang tidak bersalut, waktu yang diperlukan untuk menghancurkan 6 tablet kurang lebih sama dengan 15 menit. Pada hasil ini menunjukkan bahwa formula pil ekstrak jati Belanda tidak memenuhi persyaratan karena memiliki waktu hancur lebih dari 15 menit, yaitu 20 menit. Waktu hancur yang terlalu lama dapat disebabkan karena faktor penambahan zat pengikat yang terlalu berlebihan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pil ekstrak jati Belanda dengan komposisi dan konsentrasi yang sesuai dengan formulasi menghasilkan sediaan pil yang baik meliputi warna, bentuk, dan baunya. Evaluasi fisik pil menunjukkan tidak stabil karena ditandai dengan hasil waktu hancur yang tidak sesuai dengan persyaratan. Sedangkan untuk keseragaman bobotnya itu sesuai dengan persyaratan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.